Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Khususan ila hadratul mu'azzam al-mukarram Qur'agung Parsa Abahanom Sayyidi Syekh Amr Sahib Wafat Tajil Arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Guru Agung Parsa Abahanom mendauhkan, wa aidan anna hadzal kalimah at-thayyibah takshifu lidzakiriha 'ala ad-dawam wa takshifu lidzakiriha as-sidqa wal ikhlasa wal 'ulum al-ladunniyah wal asrar al-ghaibiyah. Juga kalimat thayyibah itu, zikir jahar dan zikir khafi, mampu memberikan kasyaf, memberikan ketersingkapan yang terus menerus. Juga kalimat thayyibah itu memberikan ketersingkapan pada dimensi as-sidqa, kejujuran, kebenaran atau kenyataan. Juga ketersingkapan pada dimensi al-ikhlas, keikhlasan, kesediaan untuk melepas. Juga ketersingkapan pada dimensi ilmu-ilmu laduni dan rahasia-rahasia kegaiban. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, sebagaimana juga telah kita jelaskan pada video sebelumnya bahwa dengan kalimat thayyibah itu seorang pezikir akan mendapatkan atau mengalami kasyaf secara dalam, secara terus-menerus, secara langgeng. Maka tentu saja hal ini menunjukkan pada makna adanya lapisan-lapisan kasyaf, lapisan-lapisan ketersingkapan. Seumpama lapisan-lapisan kasyaf pada kulit bawang, sedikit-sedikit terbuka, selapis-selapis tersingkap, sehingga akhirnya diperoleh inti bawang, mata holangnya. Maka proses kasyaf itu pun terhenti. Nah, kalau di dalam pengalaman zikir, yang menghentikan kasyaf itu adalah pengalaman baqa'illah. Nah, ini sudah kita jelaskan sedikit di video sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian Bapak Ibu, pada kalimat berikutnya, beliau pengarsa Abahanom menyebutkan beberapa dimensi kasyaf, yaitu as-sidqa wal ikhlasa wal ulum al-ladunniyah wal asrar al-ghaibiyah. Insyaallah di video ini kita akan mendalami dimensi as-sidqa. As-sidqa. Apa itu as-sidqa? As-sidqa itu artinya kejujuran, kebenaran atau kenyataan. Di lapisan as-sidqa ini ada 3 lapisan kasyaf. Jadi untuk memudahkan pengertian kita, di sana ada ilmul yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. Ilmul yakin itu yakinnya baru di tingkat intelektual, di level intelektual. Yakin Allah itu ada, yakin Islam itu benar, yakin tarekat itu benar, yakin zikir itu mentenangkan. Jadi ada keyakinan, hanya saja keyakinan itu baru di tingkat pengetahuan, di level intelektual. Yang kedua ada ainul yakin. Ain itu kan artinya mata ya. Jadi ibarat kolam ikan, udah yakin kolam itu ada ikannya secara intelektual. Kata orang, wah ini Pak ada ikannya loh Pak di dalam kolam ini. Tetapi kita belum melihat. Maka setelah kita melihat sendiri dengan mata bahwa di dalam kolam itu ada ikan, nah itu ainul yakin. Lalu ada haqqul yakin. Yakinnya benar-benar yakin. Jadi ibarat kolam tadi, dia sudah nyelam ke dalam kolam dan merasakan sendiri bermain-main bersama ikan-ikan di dalam kolam itu. Jadi tidak hanya melihat, tapi dia sudah bergaul, menyatu bersama ikan-ikan di dalam kolam itu. Nah ini haqqul yakin. Jadi paling tidak ada 3 lapisan kasyaf dari as-sidqa itu, yaitu ilmul yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. Oh, zikir itu mentenangkan. Nah, kenapa? Karena kata kiai saya, kata nabi saya, kata Al-Quran. Jadi kata Al-Quran, zikir itu mentenangkan. Nah ini kan baru katanya, qila wa qala. Tetapi karena sumbernya, referensinya sangat meyakinkan, maka jadilah ilmu yakin. Pengetahuan yang meyakinkan kita bahwa zikir itu mentenangkan. Itu benar-benar meyakinkan, tetapi secara intelektual, secara ilmu yakin. Lalu kemudian kita pun menjadi pengamal zikir. Kita mengamalkan zikir. Oh ternyata benar. Kita merasakan ketenangan batin itu setelah berzikir kepada Allah. Tetapi kemudian, loh kok ketenangan itu timbul tenggelam ya? Nah ini kan ainul yakin tadi. Kita sudah melihat ketenangan itu ada di dalam zikir. Jadi kalau ikan di kolam tadi, kita sudah tahu ada ikannya. Lalu kita ainul yakin, kita lihat ikan itu dengan mata kita.
kita yakin dengan ainul yakin, tetapi kok ikannya timbul tenggelam, kadang terlihat, kadang lenyap entah kemana ikan itu. Namanya hanya melihat. Ainul yakin, kita melihat dari atas, dari jarak yang jauh. Nah ini sama dengan zikir. Oh, setelah zikir ada loh ketenangan itu, tapi kok nggak tahan lama ya, kok ketenangan itu timbul tenggelam. Ya karena kan baru ainul yakin ya, baru di tahapan melihat. Kalau melihat itu dari jauh, ada jarak antara kita yang melihat dengan objek yang kita lihat. Makanya timbul tenggelam. Sesekali dapat ketenangan itu, di lain waktu lenyap lagi. Ya sama seperti kita melihat ikan, ainul yakin ya. Sesekali terlihat ikan itu, sesekali tidak terlihat. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya tentu kita harus mendapatkan haqqul yakin. Kita harus benar-benar yakin ikan itu ada, ketenangan itu ada. Artinya kita harus menyelam ke dalam kolam. Kita harus menyatu dengan ikan-ikan di dalam kolam itu. Artinya untuk mendapatkan ketenangan batin yang tidak timbul tenggelam, ketenangan batin yang tetap as-sa'adah al-qudsiyah, maka seorang pezikir harus menyatu dengan ikan-ikannya itu, harus menyatu dengan batinnya sendiri. Dia harus lebih mengenal dirinya sendiri. Kan man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah ya Bapak Ibu, di dalam hadis itu. Mengenal diri itu kunci untuk mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya, yang haqqul yakin. Maka kita harus menyelam ke dalam kolam diri kita untuk benar-benar mendapatkan mutiara-mutiara ketenangan batin itu. Apa alatnya? Kan kita sudah punya alatnya ya Bapak Ibu, yaitu zikir khafi. Kita tinggal berlatih yang serius dan bersungguh-sungguh kalawan enyak-enyak di dalam duduk diam tawajuh yang lama. Jadi zikir khafi itu adalah alat yang paling hebat untuk menyelam ke dalam kolam ingatan batin terdalam kita. Zikir khafi adalah alat yang paling hebat untuk mengenal hakikat diri kita yang sesungguhnya. Sehingga akhirnya kita pun benar-benar bisa mendapatkan ketenangan yang haqqul yakin itu. As-sa'adah al-qudsiyah, ketenangan atau kebahagiaan batin yang bersifat tetap. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Jadi as-sidqa, kebenaran itu ada lapisannya. Ilmul yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. Contoh lain misalnya seperti baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mencari Tuhannya. Awalnya kan baru di tingkat ilmu yakin, baru yakin di level intelektual. Lalu kemudian beliau terjun mencari Tuhan, sehingga beliau melihat ayahnya membuat patung dan kemudian menyembah buatannya sendiri. Nabi Ibrahim pun mengkritik ayahnya, engkau menjadikan patung sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim menolak patung sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim tidak mau mengikuti cara-cara ayahnya yang menyembah patung buatannya sendiri sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim terus mencari Tuhannya, sehingga kemudian beliau melihat gugusan indah bintang-bintang di langit di malam hari. Inilah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Namun sekejap kemudian rembulan pun datang menutupi bintang-bintang, sehingga bintang-bintang itu lenyap tak terlihat. Nabi Ibrahim protes, kok hilang bintang-bintang itu? Aku tidak akan menyembah sesuatu yang bisa menghilang. Maka ketika beliau melihat rembulan, tentulah rembulan ini Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Ternyata rembulan itu pun kemudian menghilang juga, dan besoknya terbit pula matahari. Nabi Ibrahim pun komentar, tentulah matahari ini Tuhanku. Hadza akbar, matahari ini lebih besar. Ternyata matahari itu pun menghilang di sore hari. Nah, jadi ada lapisan-lapisan kasyaf di sini ya Bapak Ibu. Ada lapisan-lapisan kebenaran. Nah, ini di tahapan ainul yakin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim terus mencari Tuhannya. Tuhan yang tetap, yang tidak menghilang itu, Tuhan yang tidak lenyap, sehingga akhirnya Nabi Ibrahim berhasil menemukan Tuhannya dengan haqqul yakin. Batin beliau benar-benar terbebas dari segala bentuk kesyirikan apapun. Batin beliau benar-benar mukhlas, terbebaskan, terlepaskan, tercerahkan dari segala bentuk ilusi, kilesa, khurafat, dan takhayul. Hal ini sebagaimana terisyaratkan di dalam Al-Quran. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi khasaras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku terbebas dari apapun yang kalian sekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada
Allah yang maha menciptakan langit dan bumi dengan hati yang lurus, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Bapak Ibu, kisah pencarian kebenaran oleh baginda Nabi Ibrahim ini kan sama dengan yang kita lakukan selama ini ya Bapak Ibu. Kita adalah makhluk pencari. Kita terus-menerus mencari-cari kebenaran itu. Kita terus-menerus mencari-cari as-sidqa itu. Misalnya, bila dulu kita menganut paham materialisme, misalnya ya, kita mengabdi kepada badan ini, kita memanjakan badan, kita mengatakan bahwa kebenaran itu adalah badan kita, kebenaran itu adalah materi. Bahkan paham ini kemudian terbawa juga hingga ke dalam ibadah kita. Sholat misalnya ya, yang penting badannya sholat, yang penting badannya sesuai dengan syarat dan rukun fikih. Nah ini kan sholat syariat ya, sholat badan, batinnya mau sholat atau tidak di tahapan ini tidak peduli. Nah namun kemudian Bapak Ibu, setelah kita sholat syariat, sholat hanya badan, lalu kita merasa tertekan dengan ibadah sholat syariat itu. Sholat hanya badan, hanya gerakan badan, tidak ada jiwanya, tidak ada energinya. Sholat seakan-akan tidak jauh berbeda dengan olahraga fisik, hanya untuk menguatkan badan. Maka kemudian kita pun menjadi jenuh ya, lelah dengan cara sholat syariat seperti itu. Kita jadi capek, jadi bosan, jenuh. Maka kemudian terbuka dimensi lain, lapisan kasyaf lainnya terbuka, yaitu dimensi batin rohaniah kita. Kita mulai memperhatikan batin, kita mulai mencari cara agar sholat bisa mentenangkan batin. Dimensi batin, nah ini kan dimensi tarekat istilahnya ya. Jadi yang tadinya sholat itu hanya pada dimensi badan, gerakan badan, sholat syariat, mulai ini beralih perlahan ke sholat batin, ke sholat tarekat. Nah ini kan kasyaf. Yang tadinya sholat itu hanya badan, terkasyafkan. Sholat mulai beralih ke dimensi batin. Nah kita kan kaum tarekat biasanya untuk sholat tarekat ini kita menggunakan zikir khofi ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi kemudian kita kebablasan sholat tarekatnya itu. Karena yang penting tarekat, yang penting hati, yang penting batin, yang penting itu zikir khofi, maka kita pun kemudian apatis pada badan, cuek pada ibadah fisik, dan lebih mementingkan batin. Jadi kan kalau sholat tarekat itu seringkali yang penting zikir khofi ya Bapak Ibu. Sholat khusyuk itu ya zikir khofi. Namun di sini kita cuek juga pada badan, kita apatis pada mulut yang mengucapkan bacaan sholat. Kita tidak memperhatikan anggota badan yang bergerak di dalam sholat. Karena yang penting itu zikir khofi, yang penting itu batinnya yang sholat. Maka kemudian batin ini seperti ada yang mengganjal, batin seperti terganjal, batin masih belum puas di sini. Seperti ada yang kurang gitu loh sholatnya itu. Kalau hanya zikir khofi, hanya batinnya, tetapi dimensi badan, dimensi syariat tidak tersentuh, tidak terperhatikan. Maka kemudian terbuka juga lapisan kebenaran berikutnya, yaitu dimensi ma'rifat. Kita mulai memahami pentingnya badan dan batin di dalam sholat. Kita mulai mendalami hukum sebab dan akibat di dalam sholat. Kita mulai memahami pentingnya kesatuan badan dan batin, jasad dan ruh di dalam sholat itu. Bila badan yang sholat, batin pun harus terlibat di dalamnya. Batin pun harus menyadari sholat, ucapannya, perbuatannya, pergerakannya, zikir hobinya juga. Maka muncul pengertian yang lebih mendalam di sini ya. Terbitlah kebijaksanaan, hadir hikmah spiritual bahwa sholat yang benar adalah adanya kesatuan jasad dan ruh, kesatuan badan dan batin di dalam sholat itu. Badannya sholat, batinnya juga sholat. Nah ini dimensi ma'rifat. Kemudian ma'rifat sudah diperoleh kesatuan badan dan batin itu di dalam sholat. Tetapi kok sepertinya masih kurang ya. Kok sholatnya seperti kosong tujuan gitu loh. Sholat kok sepertinya tidak memiliki orientasi. Sholat kok seperti tidak ada tujuannya. Maka terkasyaf pula, tersingkap pula kebenaran yang lebih tinggi darinya, yaitu sholat hakikat. Sholat tidak hanya kesatuan jasad dan ruh, kesatuan badan dan batin. Karena sholat seperti ini kan sangat egois sebetulnya ya, tidak ada tujuan. Maka kemudian sholat itu pun didirikan tidak hanya kesatuan jasad dan ruh, tetapi bersama tujuannya sholat itu, yaitu sholat yang diselenggarakan dengan kesatuan 3 lapisan manusia, yaitu jasad, roh, dan rasa. Jasmani, rohani, rasa ya, kata beliau itu Pak Sa'abah Anom. Jadi sholatnya dengan kesatuan seluruh lapisan
lapisan diri menghadap kepada Allah, yaitu dengan menyatukan jasad, roh, dan rasa. Jadi sholatnya itu ada rasanya juga. Rasa inilah yang menghadap kepada Allah. Rasa inilah yang membimbing jasad dan roh. Maka dengan rasa itu seluruh diri manusia menghadap kepada Allah. Dengan 3 ikan 1 mata, dengan kesatuan jasad, ruh, dan rasa, maka sholat itu pun menjadi ada tujuannya. Nah, ini kan seperti yang disabdakan oleh Nabi Ibrahim tadi ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Jadi semua ibadah kita dihadapkan, ditujukan kepada Allah yang maha menciptakan langit dan bumi dengan hati yang tulus ikhlas, hanifan, artinya adanya kesatuan jasad, ruh, dan rasa di dalamnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita ini akan terjadi ketersingkapan kebenaran secara langgeng, secara terus menerus, ada dawa, sebagaimana tersingkapnya lapisan-lapisan kulit bawang tadi. Tidak hanya lapisan kebenaran di dalam sholat tadi, di dalam mencari Tuhan yang dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim tadi, tapi juga di dalam banyak hal, termasuk misalnya masalah pendidikan anak-anak kita, masalah parenting, masalah ekonomi dan bisnis, masalah pendidikan dan pengajaran, permasalahan healing, masalah manajemen, dan lain sebagainya. Termasuk juga lapisan kebenaran ketika kita mencari seorang syekh mursyid yang membimbing batin kita, itu pun ada lapisan-lapisan kasyafnya. Pada dimensi ucapan misalnya, itu ada lapisan-lapisan kasyafnya. Kita bisa memperhatikan ucapan beliau untuk mengetahui apakah beliau itu pantas untuk membimbing batin kita atau tidak. Perhatikan ucapan beliau, apakah ucapannya itu merangsang perdebatan keluar atau kaji diri ke dalam. Apakah ucapan beliau itu syarat intelektual atau syarat spiritual? Kalau syarat intelektual, nah ini berarti ulama, seorang intelek, seorang ilmuwan. Kalau syarat spiritual, kaji diri ke dalam. Nah, ini biasanya syekh mursyid, seperti kuliah-kuliah yang disampaikan oleh beliau pengarsa Abah Anom. Jadi kita bisa juga memperhatikan ucapan beliau untuk memahami kemursyidaan itu. Walaupun nanti akan terbuka lapisan-lapisan yang lebih dalam lagi dalam hal ini ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi intinya pada dimensi as-sidqah itu ada lapisan-lapisan kebenaran yang bisa kita rangkum pada 3 hal, yaitu ainul yakin, dan haqqul yakin. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan ila hadratul mu'azzami wal mukarrami guru agung para sahabat nom Sayyidi Syekh Ahmad Shahib al-Fattah Arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.